Tahun 2008 saya terkena sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ini kalau orang umum bilang adalah ginjal bocor. Waktu itu sorry, bukan 2008 ya, sekitar 2009 saya kena. Waktu itu saya pikir hari itu saya gemuk. Kenapa kok badanku ini terasa kayak ada gemuk gitu loh. Singkat cerita, saya cuekin aja tuh karena aku pikir ya cuma ya penyakit biasa. Tahu-tahu setelah saya periksa barulah ketahuan bahwa itu sindrom nefrotik. Saya baru tahu sih ya namanya sindrom nefrotik kayak gitu, alias ginjal bocor. Nah waktu itu banyak betul spekulasi, omongan-omongan orang bilang, wah tunggu aja ntar lagi kau bakalan mati itu. Kita curhat ini bukan berarti kita curhat sama orang ini bukan berarti ketenangan kita dapat ya, malah kegalauan. Saya maksudku dulu curhat sama orang itu supaya menenangkan hati. Sekalinya apa yang saya dapat? Kegalauan saja. Hari itu saya dikasih obat metilprednisolon yang pahit itu ketika dia minum. Itu kayak ada kayak apa namanya ini, pahitnya itu nempel di tenggorokan rasanya. Dikasih juga katrofil, kemudian dikasih juga furosemide. Furosemide ini untuk memperlancar air seni, memperlancar air kencing. Tapi waktu itu karena sudah parah, bengkak saya sudah bengkak. Kalau ditusuk itu loh, kalau ditusuk kepala ini lama baru kembali. Kemudian kalau ditusuk betis itu lama baru kembali. Itu saya di opnam sekitar ya hampir seminggu lah. Weh, cuma hikmahnya itu hari ketika saya terkena sindrom nefrotik itu kerajinan saya untuk beribadah itu tiba-tiba meningkat dari biasanya. Dulunya kan malas-malas kita beribadah, tapi setelah saya terkena sindrom nefrotik itu rajin saya beribadah daripada biasanya. Karena kenapa? Saya pikir wah antar lagi saya ini mau mati. Nah, singkat cerita, habis itu kita diopnam. Ya memang ketika ada disuntikan di bekas impus itu kita itu kayak rasanya kemauan mau kencing. Pas kita sudah kempes itu di kaki, itu dia kalau kita melihat begini kiri kanan melirik-lirik ke mata ini agak kayak ada ya kayak cekungan-cekungan ini terasa betul ini rasanya di mata ini. Itu yang saya alami dulu waktu saya terkena sindrom nefrotik. Tapi beberapa saat kemudian ketika kita mengalami kecapean, itu sindrom nefrotik itu kambuh lagi. Karena apalagi kalau kita makan yang berprotein, makan yang berapa kali Pak? Saya mungkin ini ya kalau aku hitung-hitung tidak salah mungkin sekitar 15 kali deh saya ini di opnam. Nah, di Sulawesi berapa kali, di Kalimantan berapa kali, karena kan saya itu hari merantau ke Kalimantan ya. Tapi setelah saya dapat eh, caranya, bukan berarti saya mengatakan bahwa obat dokter itu tidak bagus ya. Hanya saja kalau memakai obat dokter bukan tidak sembuh, tapi agak lambat. Setelah saya menemukan caranya, ya, setelah menemukan caranya dikasih tahu sama orang, ada rupanya cara tercepat kalau mau supaya sindrom nefrotik kita tidak kambuh-kambuh lagi. Kalau mau tahu caranya, saya bergabung aja di link Telegram ya, link Telegram di di deskripsi di bawah. Saya akan kasih tahu caranya di situ dan kemudian saya akan sharing di situ cara-caranya bagaimana saya itu supaya tidak terkena lagi sindrom nefrotik. Ya, udah usah galau karena yang bikin galau kita ini terkadang karena kita sering nonton YouTube, nonton konsultasi sama orang-orang yang tidak jelas. Akhirnya bukan malah ketenangan yang kita dapat, malah kegalauan aja yang kita dapat. Silahkan masuk di link Telegram yang ada di bawah. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.